3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan Edukasi Kristen Beriman dengan Logika yang Sehat. Tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran tentang bagaimana kehidupan manusia setelah kematian. Kehidupan sebuah anugerah, sebuah perjalanan, sebuah hembusan yang diambil dan dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Manusia dengan segala kompleksitas dan keindahannya bergetar dengan ritme takdir atau nasib, menggenggam cita-cita, merasakan kasih dan menahan kesedihan. Namun di akhir dari setiap perjalanan manusia tersembunyi tirai yang tak terelakkan adalah kematian. Sejak awal peradaban, pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi setelah kematian telah mengganggu pikiran manusia. Adakah dimensi lain? Atau apakah segala akan berakhir begitu saja, kembali kepada ketiadaan dan menjadi asal kita? Ada yang berbisik mengenai surga dan neraka, tempat di mana jiwa-jiwa dinilai berdasarkan tindakan mereka di dunia yang sementara. Beberapa orang meyakini reinkarnasi, suatu siklus abadi kelahiran kembali, di mana setiap kehidupan merupakan pelajaran menuju penyucian. Yang lain mengadopsi konsep kekosongan, sesuatu yang membawa kembali ke energi universal yang tidak berbentuk dan tanpa ingatan. Di setiap penjuru dunia, dalam setiap tradisi, cerita mengenai kematian mencerminkan harapan, ketakutan, dan keinginan paling dalam manusia untuk memahami arti kehidupan. Namun di balik semua kepercayaan dan dugaan, satu hal tetap menjadi teka-teki yang belum terjawab. Kenyataan sesungguhnya setelah hembusan napas terakhir. Lalu bagaimana Alkitab mengungkapkan kebenaran hal ini? Sebagian orang percaya bahwa setelah orang meninggal, jiwanya akan tidur hingga pada hari penghakiman terakhir, saat semua orang akan dipisahkan untuk diarahkan ke surga atau neraka. Ada pula yang meyakini bahwa ketika orang meninggal, ia segera dihakimi, diantar ke tempat tujuan abadi. Ada pula yang berpendapat bahwa saat seseorang meninggal, roh atau jiwa mereka dialokasikan ke neraka atau ke surga sementara, sembari menunggu kebangkitan akhir penghakiman besar dan kepastian lokasi tujuan akhir mereka. Jadi, apa yang Alkitab sampaikan mengenai nasib manusia setelah mereka meninggal? Untuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa setelah meninggal, roh atau jiwa orang percaya dibawa ke surga karena dosa mereka telah diampuni, karena mereka telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Yohanes pasal 3 ayat 16. Bagi mereka yang percaya, kematian diartikan sebagai perpindahan tubuh ini untuk tinggal di dalam Tuhan. Di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8 atau surat Filipi pasal 1 ayat 23. Namun dalam ayat-ayat seperti 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 54 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 digambarkan bahwa orang percaya akan dibangkitkan dan menerima tubuh yang mulia. Jika orang percaya bersatu dengan Kristus setelah meninggal, maka makna dari kebangkitan itu, meskipun roh atau jiwa orang beriman pergi untuk bersatu dengan Kristus setelah kematian, badan fisik mereka berada di kubur, tertidur. Pada kebangkitan orang percaya, tubuh fisik mereka akan dibangkitkan, dimuliakan, dan disatukan kembali dengan jiwa atau roh mereka. Akan terjadi sebuah reuni kembali antara jiwa, roh, tubuh ini akan menjadi bagian orang percaya selama-lamanya dalam surga dan bumi yang baru
Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Selanjutnya, bagi mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematian berarti sanksi abadi. Seperti halnya kehidupan orang beriman, orang yang tidak percaya tampaknya juga dikirim ke tempat penampungan sementara sambil menanti kebangkitan mereka untuk dihakimi dan nasib mereka yang abadi. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23 menggambarkan seorang kaya yang segera merasakan penderitaan setelah meninggal. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 menggambarkan bahwa setiap orang yang tidak percaya dibangkitkan dari kematian, diadili di tatah putih yang agung, lalu dicampakkan ke dalam lautan api. Jika demikian, orang yang tidak percaya tidak segera dikirim ke neraka setelah kematian, melainkan mereka berada di satu tempat peradilan sebagai orang yang diadili. Walaupun orang yang tidak percaya tidak langsung dibawa ke lautan api, keadaan mereka setelah mati bukanlah suatu keadaan yang menyenangkan. Orang kaya itu berteriak, "Aku sangat menderita dalam lautan panas api ini." Lukas pasal 16 ayat 24. Jadi, setelah meninggal, seseorang tinggal di surga atau neraka untuk sementara. Dari lokasi penampungan sementara ini, pada kebangkitan terakhir, seseorang tak akan berganti. Tempat tujuan akhir yang berubah. Orang-orang yang beriman akan diizinkan untuk masuk ke langit dan bumi yang baru. Orang yang tidak percaya pada akhirnya akan dicampakkan ke lautan api. Ini adalah tujuan akhir yang abadi bagi semua individu, berdasarkan apakah mereka mengandalkan Yesus Kristus untuk keselamatan mereka. Tirai kehidupan telah ditutup dan napas terakhir telah dikeluarkan. Namun bagi mereka yang bergantung pada kebenaran Alkitab, ini bukanlah akhir, melainkan pintu menuju sebuah kenyataan yang utuh dan lebih agung. Kematian merupakan pandangan ini bukanlah akhir dari yang pasti, melainkan peralihan yang dijanjikan, sebuah penghubung kepada kehidupan abadi dengan Sang Pencipta. Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mengungkapkan sebuah kisah besar tentang kekuasaan Allah atas hidup dan mati. Kematian merupakan akibat dari jatuhnya manusia ke dalam dosa, tetapi bukanlah akhir dari segalanya. Dengan anugerahnya yang tak terhingga, Allah telah memberikan jalan solusi, sebuah janji yang pasti mengenai kebangkitan dan kehidupan abadi. Pokok dari keyakinan ini terletak pada pribadi Sang Kristus. Kematiannya di atas kayu salib merupakan pengorbanan yang sejati untuk menebus dosa umat manusia, dan kebangkitannya dari kematian adalah bukti yang nyata akan kuasanya atas dosa, dan dia telah mengalahkan dosa dan kutuk dosa itu, yaitu kematian. Sang Kristus adalah kebangkitan dan kehidupan itu sendiri, dan melalui kepercayaan kepadanya manusia diberikan kepastian akan kehidupan yang abadi. Menurut Alkitab, kematian bukanlah suatu kondisi kehampaan atau kerusakan. Ini adalah harapan yang penuh penantian untuk bersatu kembali dengan Allah di surga yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak akan ada lagi ratap tangis, kesedihan, atau penderitaan. Ini adalah janji mengenai kehidupan yang ideal, dipenuhi dengan kebahagiaan dan abadi di hadapannya. Karena itu, setiap perpisahan di dunia ini bersifat sementara, dan setiap tetesan air mata yang jatuh merupakan benih harapan akan fajar abadi yang dijanjikan oleh firman-Nya. Kematian merupakan tirai yang akan dibuka, mengungkapkan kemuliaan tanpa batas yang telah disediakan bagi mereka yang mencintai Sang Kristus sebagai satu-satunya
jalan kehidupan dan keabadian di surga nanti. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.